dan juga istriku ternyata udah tahu. Sebelum aku pulang, memang si kuntilanak itu nampakin istriku di depan kamar yang tidak boleh dibuka itu memang. Ini kamar yang begitu sakral. Ada yang nangis deh. Wah, di mana ini? Di mana? Ternyata di atas lemari ada orangnya itu. Sambil ucang-ucang loh ya. Nangis. Ya Allah Akbar. Langsung tutup selimut saya tuh. Dapur kayak itu ada wastafel. Ada meja kompornya kan ada wastafel. Ada pocong di wastafel itu. Itu tadi aku lihat pocong loh. Gede banget. Dia bilang gini, tinggalin rumah ini kalau mau selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis, di mana narasumber ini memiliki rumah atau rumah siapa sebenarnya ini. Saya juga belum paham, yang katanya ini bekas rumah pesugihan. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ical, ya saya belum tahu nih, tadi belum tanya ya, rumah siapa sebenarnya ini? Rumah? Ya bisa dibilang rumah Pak Haji sih. Oh. Kita kan di situ ngontrak. Oh oke, ngontrak ya. Oke. Nah ini bisa di-spill sedikit dulu aja nih Bang. Seperti apa rumah itu yang katanya bekas pesugihan itu? Kontrakan sebegitu murahnya, dengan nominal 300.000 kan, dengan satu rumah, apa bisa gitu semua orang dengan kontrakan minimal 300.000 itu bisa ditempatin, karena ya rumahnya angker gitu. Oh, berarti ini nanti bakal kejawab di cerita ya. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu Bang Ical. Ceritanya kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Ical menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Ical, udah siap buat cerita? Siap, insya Allah. Oke, sebelum cerita, sebaiknya kita ngopi dulu. Iya, benar. Silakan, Iya. silakan Bang Ical. Iya. Udah saya bikinin kopi. Mantap. Mantap, ya kopi Liong ya. Oke, kalau udah siap Bang Ical, langsung aja mungkin. Oke, silakan Bang Ical. Pertama saya jualan di situ tuh keliling. Awal mulanya keliling, dan alhamdulillah saya dapat pangkalan buat jualan gitu kan ya. Pangkalan buat jualan, alhamdulillah di situ lumayan laku juga gitu, lumayan laris juga. Dan kebetulan dari jarak pangkalan jualan ke rumah itu lumayan jauh. Otomatis kan kita harus cari tempat tinggal buat ngontrak supaya enggak terlalu jauh gitu kan. Nah pada waktu itu saya cari-cari kontrakan sekitaran situ, nggak ada. Nah pas 2 hari kemudian ada yang nawarin, Cal itu mau nggak tinggal di situ di belakang elu. Saya langsung lihat, emang itu nggak ada penghuninya kata saya. Kan menurut saya kan kayaknya kan kayak
biasalah rumah pada umumnya ada penghuninya gitu. Pas itu nggak ada kok, emang dia biasa dikontrakin rumah itu. Nah pas itu kan saya langsung nyari yang punya kontrakan. Saya nyari-nyari, ada ketemu sama yang punya kontrakan, biasa berunding bla 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 dengan nominal kontrakan itu pada awalnya 350.000 Oke. satu rumah dengan begitu gedenya. Dan saya nego pun 300 boleh. Langsung dikasih. Oke. Dan juga dari teman-teman, kenapa 300? Kenapa enggak 200, Cal? 200 pun masih boleh loh. Oh gitu. Nah, pas itu udah nggak apa-apa kata saya gitu kan. Kalau kalau ngontrak mah istilah yang penting kan omset kita kan alhamdulillah mengalir gitu kan di situ. Yang penting mah rezeki lancar. Ya udah insya Allah. Terus saya pindahan sama istri kan dari rumah ke kontrakan. Malam pertama alhamdulillah nggak ada apa-apa, kedua, ketiga, keempatnya baru istri saya tuh ngalamin. Awalnya istri saya mengalamin habis mandi dia kayak yang ada yang manggil. Awalnya saya kan lagi persiapan jualan tuh jam 5 tuh, jam 5 sore. Saya lagi biasalah beres-beres kan dari kontrakan ke tempat jualan, kan lumayan dekat jalan kaki yang juga. dijual nih apa nih Bang? Cimol. Oke. Nah pas itu istri saya, pas saya udah nyampe lagi ke situ, istri saya tuh manggil, katanya, tadi manggil-manggil mulu apa sih katanya gitu. Manggil dari mana kata saya, orang ini habis nyiapin dagangan kita kok, kataku kan gitu. Tapi istriku bilang emang jelas banget suaramu itu manggil-manggil Neng gitu kan. Kata saya udahlah, mungkin halusinasi, memang dia lagi ini sih sakit sih dia. Menurut saya kirain halusinasi, kirain. Nah pas malamnya jam 12 saya kan pulang ya, kalau tutupnya sih jam setengah 11-an tutup jualan. Nah jam 12 saya udah beres-beres, udah berhitung apa segala macem gitu kan, udah siap tidur. Tiba-tiba kayak pintu itu ada yang ngegedor, pintu kamar yang ada salah satu kamar yang tidak boleh dibuka itu. Ada salah satu kan. Ini berarti ini dikontrakin satu rumah. Satu rumah. Tapi ada satu kamar yang nggak boleh dibuka. Satu rumah dan dengan 3 kamar. Oke. Maaf, detailin. Satu rumah dengan 3 kamar, kamar mandi, ada dapurnya lumayan luas. Oke. Ruang tengah pun luas. Ya, gitu. Nah, saya waktu itu mau banget tidur, kayak yang ada gedor-gedor itu pintu, dug. Kataku, Neng, ada tamu kali, kata kakak gitu kan. Istriku langsung, masa iya udah jam 12 gini ada tamu dari mana? Ya udah, aku turun tuh dari kamar kan, buka pintu kamar. Ya kirain memang ada tamu kan, karena teman-temanku kan sering main ke situ. Aku lihat nggak ada orang sama sekali. Tapi pendengaran istriku memang di kamar yang paling belakang. Pas saya masuk lagi nih ke kamar, kan istri saya kan bilang, ada nggak ada, perasaan katanya pintu kamar belakang deh yang gedor-gedor itu. Masa iya, kata saya. Ya udahlah, tidur pun istri saya sempat dimimpiin. Dia sempat bilang gini, tinggalin tempat ini awalnya. Tinggalin tempat ini. Sering berkali-kali dia bilang gitu. Nah pada waktu itu istriku kan pagi-pagi langsung bangun tidur nih, langsung cerita sama saya, Neng semalam mimpi apa? Mimpi kayak ada orang pakai jubah sorban biasa, kayak syekh gitu, syekh biasa. Dia bilang gini, tinggalin rumah ini kalau mau selamat. Gitu. Itu masih awal, itu masih beberapa minggu kami tinggal di situ ya. Nah pas gitu, udahlah kata saya, jangan ambil pusing karena kan kita di sini niatnya berjualan gitu. Ya udah,
Nah, singkat cerita saya udah beberapa minggu, udah hampir 1 bulan, istri saya tuh lagi masak apa? Lagi masak buat adonan cimol kan dari aci dulu kan ya. Dari aci dulu lagi ngerebus. Kata kasar lagi ngerebus dulu buat adonan. Itu tiba-tiba itu si panci yang banyak acinya, yang banyak adonannya, itu tiba-tiba jatuh dengan apa namanya, air sebegitu panasnya, jatuh nimpa kaki istriku. Otomatis sakit dong, karena kan tahu sendiri panas. Iya. Gitu. Kataku, kenapa sih Neng nggak hati-hati? Demi Allah Rasulullah, Neng cuma ngaduk-ngaduk doang, udah habis itu, nggak nenggor, nggak apa gitu kan. Kataku, ya udahlah, mungkin memang benar kata orang, awalnya benar kata orang rumah ini ada. Tapi aku pada waktu itu terlalu nggak begitu yakin bahwa di rumah itu ada gitu, maksudnya angker lah gitu kan maksudnya. Nah, terus beberapa hari kemudian saya habis pulang jualan jam 11 tuh, kan mau bawa gerobak, kan ada gerobaknya tuh. Ya, saya kan biasanya memang pulang pergi gerobak dimasukin ke rumah kan biasanya. Bawa gerobak mau masuk rumah, ini kan gerbang nih, ini rumah. Mau masuk gerbang tuh ya, di pinggir gerbang itu kan ada pohon mangga. Ya saya bener-bener kaget, sekaget-kagetnya itu kuntilanak lagi enak aja, lagi sambil mainin rambut, sambil uncang-uncang kaki, enjoy aja. Kata saya, astagfirullahaladzim ya, sampai saya disadarin sama istri. Saya kan memang bener-bener nggak bisa ngebawa gerobak, ya boro-boro ngebawa gerobak. Bawa orang sendiri aja takut kan gitu, karena ini pohon mangga, ini pintu masuk ke rumah. Jadi pinggir-pinggir gitu loh, mangga cangkokan gitu. Jadi pas istri saya buka pintu kan ya, buka pintu dari dalam kan, istri saya kebetulan udah nyampe duluan kan ke pintu. Kenapa? Kata sendanya mah, hayu atuh tinggal diasupkeun wae gerobakna meni hararese, kata istriku. Terus aku bilang, ya, alhamdulillah disadarin kan sama istriku kan. Nah, pas itu saya udah masukin, si makhluk itu tetap ada sebenarnya. Cuman aku nggak pernah nggak keliat ke pohon gitu. Tetap ada di situ. Tetap ada. Aku pura-pura nggak lihat aja, udah masuk sampai dalam. Aku cerita, istriku kan nanya, kenapa kayak yang aneh? Bukannya aneh Neng, ya kalau mau diceritain ntar Nengnya takut gitu kan. Oh tahu Neng juga. Istriku ternyata udah tahu. Sebelum aku pulang, memang si kuntilanak itu nampakin istriku di depan kamar yang tidak boleh dibuka itu. Memang istriku kan mau masuk ke kamar mandi nih. Kan ini kamar sama kamar mandi, kamar belakang sama kamar mandi kan gak terlalu jauh. Mau ngelewatin, kuntilanak ada di depan, persis depan pintunya. Makanya istriku bilang, tahu ditampakin kali sama si cantik, kata istriku. Kata saya, kok tahu sih? Ya tahu lah, orang tadi Neng juga ngelihat di situ kok, di kamar itu. Astagfirullahaladzim, berarti benar rumah ini ada gitu kan. Nah, terus udah langsung tidur tuh, tidur jam 3 subuh. Saya lagi enak tidur, dibangunin nih sama istri. Ada di mana? Ada di depan pintu itu. Dari kamar pertama, saya bangun ada di depan kamar yang di belakang itu, yang tidak boleh dibuka itu. Ini kamar yang begitu sakral.
Ya intinya dipindahin mungkin lah gitu. Istriku langsung, kan itu kan kalau malam itu suka tahajud gitu kan. Istriku dia mau ngambil wudhu, terus ngebangunin, kenapa tidur di sini? Saya otomatis, loh, saya jadi bingung, loh kok tidur di sini sih? Perasaan saya tadi di kamar, Neng. Istriku langsung bilang lagi, lah, yang tidur, yang ngerasain kok nanya balik, gitu kan? Ya Allah, kenapa sih? Tapi itu saya nggak mimpi nggak apa itu, nggak mimpi nggak apa. Nah, terus istri saya langsung ini lagi, langsung ngeledekin lagi. Nah, dipindahin sama si cantik kali, gitu kan? Udahlah, jangan ini, udah. Kalau mau wudhu aja, lanjut tidur. Nggak lama, beberapa menit tidur, istriku langsung teriak dia. Kata istriku, dia lihat pocong di dapur. Kan dapur itu ada wastafel, ada meja kompornya kan, ada wastafel, ada pocong di wastafel itu. Otomatis saya kaget dong. Kenapa, Neng? Enggak, katanya. Karena nggak tahu kenapa kan. Enggak, ada apa? Enggak, kata istri saya. Nah, itu saya masuk ke kamar. Masih istri saya cerita, tahu nggak tadi pas Neng teriak, apa sih? Itu tadi aku lihat pocong loh, gede banget, mukanya pun benar-benar hitam. Masa iya, Neng? Sumpah demi Allah, buat apa sih Neng bohong? Ya sedangkan gini aja, juga ngelihat kuntilanak sama Neng dipercaya. Masa Neng lihat kayak ginian sama nggak dipercaya gitu kan ya? Nah, terus aku langsung mikir gini, berarti benar ini rumah ada. Nah, pas itu berapa hari kemudian, pas malam Jumat Kliwon kebetulan, teman-temanku pada nongkrong di situ. Aku emang pulang jam habis tuh, alhamdulillah jam 10:30 tuh langsung pulang. Teman-teman pada nongkrong di situ di depan rumahku, ada 5 orang sampai jam 12. Dia bilang gini pas jam 11:30, Sal, lu nyium bau apa enggak? Bau apaan, kata saya gitu kan. Terus ada yang nyeletuk lagi temen, ini mah paling gak ini mah si cantik, katanya. Temanku tuh yang nyeletuk tuh, si cantik kali. Terus ada lagi yang nyautin teman saya satu lagi, situ total 5 ya, 5 sama saya, teman saya 4. Ada yang nyautin lagi, jangan sembarangan, lu ntar ditampakin baru tahu rasa lu. Nyata dengan senyata-nyatanya ada di depan gerbang itu. Ini kita kan di depan pintu, ya, di depan pintu masuk kan. Nah, si cantik itu di depan gerbang. Sejelas-jelasnya. Semua lihat, pada kabur semua. Dan kaburnya pun mau ke depan ya nggak mungkin, kan dia di situ. Otomatis ke dalam. Oke. Ya. Masuk semua ke dalam rumah. Masuk semua ke dalam. Wah, pada kabur semua, katanya. Tuh kan, kataku juga apa? Jangan sembarangan, gitu kan. Nah, pada waktu itu teman-temanku udah nggak bisa kemana-mana. Nah, pas dilihat lagi udah nggak ada, udah pada lari ke rumah masing-masing. Pasti kan dilihat lagi nih. Oke. Masih ada apa enggak itu kan. Udah nggak ada, udah pada kabur kemana tahu lah. Terus saya malamnya tuh dimimpiin dengan kata-kata yang sama. Kan istriku kan dimimpiinnya kan orang yang bersorban. Oke. Tapi saya si kuntilanak itu dengan wajah cantiknya. Dia bilang, tinggalin rumah itu, nggak boleh ada yang nempatin rumah ini, gitu. Kata saya, gimana ya? Orang kita mau usaha kok, gitu kan? Kenapa sih harus dilarang? Kita mah minta mah sama yang maha kuasa aja, kata saya tadinya gitu. Nah,
Pas keesokan harinya saya jualan tuh jong tuh, bener-bener jong. Aku juga sempat bingung. Selama 3 hari aku jong, selama 3 hari, nggak biasanya lah gitu. Nah terus istriku pernah bilang gini, apa mungkin harus ditinggalin aja rumah ini? Kataku ya udahlah jangan, soalnya kan ini kan omsetnya lumayan bagus, mungkin ini lagi sepi ya, namanya juga jualan, kadang naik kadang turun gitu kan. Terus istriku nyaranin nih awalnya, udah coba nanya dulu kenapa sih gitu kan, supaya kita usahanya enggak terlalu kayak gini, dan juga jangan selalu diganggu gitu kan. Saya sempat pokoknya tetap nggak hirauin kata-kata istri saya, tetap nggak hirauin. Nah terus pada esokan harinya aku mau mandi, mau mandi di jam 6 maghrib. Yang dijualan kan ada istriku. Neng kata saya, mandi dulu ya. Ya udah saya mandi biasa, mandi. Saya buka pintu, itu kuntilanak itu dengan senyuman sinisnya, dengan wajah buruknya itu benar-benar saya bikin takut. Muncul di depan muka benar. Ini pintu nih, ini pintu kamar mandi nih. Oke. Aku buka, ya itu di sini dia. Anjir. Dia sambil dengan senyum sinisnya, gimana sih senyum sinis? Kata saya, astagfirullahaladzim, ya mau lari-lari kemana saya? Bener. Nah, dengan waktu ada kali 1 menit 2 menit lah, alhamdulillah sadar dengan sendirinya, dia hilang dengan ketawa begitu khasnya. Hilang dengan ketawa begitu khasnya, bisa bener-bener merinding. Terus aku bilang gini, ya Allah udahlah, yang udah, saya cuma pengen nempatin rumah ini aja dan ingin usaha buat anak istri. Saya nggak ikut campur dengan tadinya apalah ini yang di rumah ini. Tiba-tiba ada yang kayak erangan gimana sih, ngegerem gitu, kayak peraman harimau atau apalah gitu kan. Kata saya, bener ini rumah teh bener-bener angker gening kata saya gitu kan. Langsung saya lari keluar karena saking takutnya tuh. Saya langsung keluar, saya langsung balik lagi ke istri langsung notice, kenapa sih itu kayaknya keringatnya kayak yang lagi dikejar-kejar hantu. Ya diliatin lagi ya kata istri saya. Kata saya, udahlah jangan diambil pusing, udah mah suamimu takut kata saya gitu, jangan nambah-nambah takut, ya udah. Nah gitu, ke beberapa bulan hampir dapat 2 bulan lah ya. Baru kemarin tuh minggu-minggu kemarin belum lama aku tidur, istriku tidur, ada saudaraku yang nginap di situ. Nah saudaraku lagi mainin HP. Aku memang biasa pulang jualan kan jam 11, jam setengah 12 biasanya tidur. Ya. Ini jam setengah 12 itu saudaraku masih belum tidur, masih biasalah main HP gitu kan, main game, main apa gitu kan. Tiba-tiba dia pengen minta pulang. Gedor-gedor kamar saya, apa kata saya, mana kunci motor nak, ada. Aku mau pulang weh gitu. Kenapa sih? Udah aku pengen pulang weh. Rumah angker ditempatin baik, kata saudara saya. Ya, gitu kan. Nah saudara saya nggak lama pulang, istri saya kan di situ tidur tuh, nggak bangun emang. Saya doang yang bangun. Nah nggak lama saudara saya pulang, saya langsung dengar suara yang sama di pintu belakang itu, gedor-gedor itu, kayak yang
orang di penjara di situ lah gimana sih yang pengen minta keluar gitu. Gedor. Ini rumah ini kamar ada apaan sih? Memang awalnya ini apa namanya yang punya kontrakan ini emang ngewanti-wanti jangan sampai dibuka ini ya kamar ini. Alasannya apa? Alasannya banyak barang yang inilah itulah, pokoknya alasannya barang banyak gitu kan. Oh ya udah siap kata saya. Gedor-gedor itu kayak bener-bener pengen keluar itu. Astagfirullahaladzim, ini apa ya? Nah pas itu saya kan otomatis langsung ke kamar mandi nih. Ke kamar mandi. Pas saya keluar lagi itu tiba-tiba di ruang tamu itu di kursi istriku duduk di situ. Istriku duduk, kataku kan, Neng udah malam ayo mau wudhu ya wudhu, mau kalau mau tahajud mah di jam 1:30 kalau nggak salah itu. Kalau mau sholat ya sholat, kalau mau wudhu ya wudhu, jangan ngelamun di situ, mau ngapain sih? Diem aja dengan kayaknya muka datar karena kan ngebelakangin. Jadi kan sofa itu kan biasanya kan berhadapan ya. Dia itu lagi duduk di sofa sebelah sini ngebelakangin dapur gitu kan. Otomatis saya kan muncul dari ruang kamar mandi atau dapur, nah ngebelakangin kita tuh. Pas saya nyamperin, tiba-tiba istri saya buka pintu dari kamar. Buka pintu dari kamar. Ngomong sama siapa? Lah, tadi ini loh kok nggak ada? Siapa sih? Enggak Neng, perasaan tadi Neng di sini. Loh, istri gue jawab gini, lah orang Neng juga baru bangun, baru ini mau ngambil wudhu, gitu kan? Baru ngambil wudhu ini. Yang benar kata saya. Dia bilang sumpah demi Allah baru ngambil wudhu, buat apa sih? Neng selalu bilang sama Allah gitu kan? Oh ya udah, mungkin dia pengen ngajak main kali sama kita, ya udah. Nah sampai istri saya sholat tahajud pun ya diganggu. Kan biasanya sejadah biasa ya ini. Ya. Pas istri saya atahiyat akhir itu sejadah kayak yang ditarik. Kan otomatis kalau misalkan tarik dengan sekuat tenaga, kalau yang duduk pasti ngejengkang gitu kan. Saya kan lagi emang tidur waktu itu, emang capek banget gitu jualan waktu itu. Dia langsung nangis. Kata dia. Dibangunin diem aja. Ada apa sih Neng? Dia lagi tiduran weh. Loh, kok sholat ketiduran? Lagi weird ketiduran. Karena pertama itu diledekin sama saya tuh. Dia bilang, ketiduran apaan, orang ada yang narik sejadah. Aku langsung gimana ya? Ya Allah, kok segininya gitu loh. Ini rumah. Nah, udah langsung tidur lagi tuh, udah nggak dirawin lah kata saya. Mah orangnya sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu inilah itulah, enggak sih. Nah terus kejadian lagi nih, saya dipindahin tidur. Kejadian lagi, ini lebih parah. Saya tidur di kamar, tiba-tiba ada di luar. Di luar, benar-benar luar. Di teras. Saya pantesan saya tidur biasa lah. Biasa jam 11 jam 12. Terus istriku kan biasalah ya, namanya juga kalau mau tahajud mah kalau nggak ada suami di ini kan biasanya kan kemana ini orang gitu kan. Nah saya juga pantesan kok dingin, perasaan ini rumah nggak ada AC, cuma kipas angin ya. Kipas angin sama AC kan terkadang suka beda hawanya gitu. Kok dingin banget. Aku bangun, istriku buka pintu. Loh kok tidur di luar? Otomatis aku kaget dong. Loh kok ini di luar? Udahlah, pokoknya di malam itu saya nggak mau banyak cerita, karena pas saya bangun ya, loh kok ini di luar? Otomatis itu saya muka langsung madep ke pohon
mangga itu. Ya ada kuntilanak gitu. Langsung masuk aja udah. Langsung masuk aku. Loh, kok aku ada di luar langsung? Astagfirullahaladzim. Udahlah, langsung masuk aja. Istriku masih bertanya-tanya tuh. Ngelihat apa sih? Ngelihat si laki apa si cantik? Si cantik kataku. Ya udah, istriku sampai nggak berani, udah nggak berani sholat tahajud lagi tuh pada waktu itu. Karena mungkin trauma kali ya dengan sebegitu parahnya. Nah, terus sampai pernah masih sore jam 5 sore pernah aku lagi ngaduk-ngaduk adonan buat bikin cimol di gulung-gulung itu gitu kan. Nggak tahu kenapa itu si kompor kayak cetrek kayak nyalain sendiri, matiin sendiri. Otomatis saya deket tuh dari jarak saya bikin adonin ke wastafel itu deket, nggak terlalu jauh. Awalnya saya nggak tahu cetrek apa sih, suara apa sih gitu kan. Pas lihat ya emang kayak yang lagi mainin itunya gerak sendiri. Ya jelas benar-benar jelas. Cuman yang bikin anehnya itu api nggak ada. Cuman itunya doang. Sedangkan itu si gasnya kan pasti baru ya, otomatis nggak habis lah gitu kan, masih baru karena itu api nggak ada. Cetrek langsung astagfirullahaladzim. Langsung saya bilang gini, udah jangan ngeganggu, saya mah di sini cuma pengen ini aja, pengen usaha aja gitu kan. Udah langsung berhenti. Nah, pas bener-bener parahnya ini di titik dimana saya bener-bener kesel. Saya pernah sakit waktu itu kan karena saya ketiban padi. Tahu padi? Padi sekarungnya kan itu kan kadang ada yang 50 kilo, kadang ada yang 40 kilo kan. Pada waktu itu kan di situ kan panen. Berhubung kami orang kampung, jadi ya adalah padi mah gitu kan ya. Nah, cuma padi 3 karung yang bener-bener itu hampir bener-bener ketindih leher ini. Bener-bener ketindih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada siapa-siapa. Aku cuma mau ngambil dagangan doang kan. Posisi padi kan ada di dapur juga kan, dapur itu lumayan luas. Padi disimpan di pinggir wastafel ya. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Si padi kan otomatis kalau 3 karung itu nggak begitu tinggi. Kenapa itu padi bisa ke sini? Nimpa saya. Saya langsung jatuh di situ. Jatuh, kaget juga. Loh, kenapa kata saya? Ini kayak gini, bener-bener sakit banget ini. Sakit banget sampai sekarang masih kerasa. Karena belum lama. Oh, kejadiannya. Belum lama. Sampai sekarang masih kerasa. Aku langsung berpikir, kenapa sih perasaan ini nggak terlalu tinggi bisa nyampe kena ini gitu. Langsung istri saya langsung ditelepon, dan istri saya kan udah ada di lokasi jualan kan. Istri saya langsung ditelepon, langsung nyamperin, udah istirahat weh. Istri saya istirahat, saya nggak berani di rumah. Karena kan udah mulai main fisik, dan juga gimana ya kalau di rumah, kalau udah hawa takut ya gimana sih rasanya gitu. Nah, aku maksain ku jualan dengan ininya masih sakit gitu kan, maksain jualan. Terus mau nggak mau jam 8 atau jam 9 aku udahin tuh jualan itu, udahlah. Nah, ditutup aja katanya, meskipun masih ada lah gitu kan, sedikit-sedikit, udahlah. Nah, pulang itu di kamar yang belakang, paling belakang itu mulai ada yang godo-godo lagi. Masih sore itu jam 8 itu kalau nggak salah. Mulai ada godo-godo lagi. Dan juga istri saya sempat dengar
Cuman saya nggak dengar, istri saya dengar. Ah, dengar nggak? Saya mendengar apaan? Dia bilang gini loh, tinggalin rumah ini, jangan ada yang nempatin rumah ini. Oke, itu nyata tuh, bukan mimpi lagi ya? Nyata itu, Oke. nyata nyatanya. Saya sambil, nah sakit udahlah kata saya gitu kan. Saya bener-bener sakit, halu lu kata saya gitu kan. Udah, ayo tidur aja tidur. Udah tidur. Dan keulang lagi, saya dipindahin lagi. Oke. Tidur. Dipindahin lagi di ruang tamu. Cuman itu di sofa. Enggak di bawah yang udah. Cuman ini di sofa. Saya saking jengkelnya sampai kayak orang gila ngomong sendiri. Udahlah. Jangan kayak gitu. Aku ini cuma niat usaha aja. Jangan ngeganggu, kasihan istriku gitu kan. Tiba-tiba muncul tuh si kuntilanak itu. Karena memang di rumah itu dominan kuntilanak sih. Karena tadinya maaf, pesugainya kuntilanak sih. Gitu. Nah, muncul itu dengan wajah hancurnya dia, kayak yang mau bener-bener kayak yang mau nerkam saya, weh gimana sih gitu. Saya langsung takut, langsung kabur ke kamar gitu. Istri saya langsung bangun. Kenapa orang A tidur di luar, lah dipindahin lagi. Kayak saya tadi, iya ya udah tidur lagi, tidur. Itu si kuntilanak itu langsung ada di atas lemari di kamar. Jam mau subuh. Oke. Jam mau subuh langsung ada di atas lemari. Kata saya, itu yang lihat itu istri, bukan saya. Itu yang lihat istri, langsung nyolek dia. Bangun ge, temenin neng, mau kemana? Ya mau ke pasar lah gitu kan. Oh ya udah, langsung dia cerita pas udah di ruang tamu tuh. Itu di atas ada. Astagfirullahaladzim kata saya. Gimana ini rumah? Apa sih tadinya gitu? Saya tetap benar-benar nggak mau cari tahu tuh. Udah tetap buat apa sih gitu? Yang penting saya jualan di situ omset lumayan, ya tidak dengan biasanya. Ya udah. Nah, sampai benar-benar ekstrimnya ke istri sih. Benar-benar ekstrimnya ke istri karena istri saya jatuh kepala duluan. Jadi kayak tengkurap gitu. Oke. Jadi si kepala tuh kebentur kayak semacam apa ya? Kayak semacam inilah buat kamar mandi itu kan ada kayak ada inian gitu, ada tanggul Ya. tanggul kalau kata Sundanya mah gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak ada yang ngejorokin katanya. Berdarah dia akan di sini. Oh, oke. Berdarah. Saya langsung ke situ deh. Neng kenapa? Sakit sah. Ya udah diobatin. Saya nanya otomatis, kenapa sih? Gak tahu kayak ada yang ngejorokin. Yang benar, iya bu. Gak tahu kenapa. Siapa sih ngejorokin? Nah kata saya, paling penghuni ini kata saya gitu. Tapi pikir-pikir makin kesini kok makin berani kata saya. Makin berani. Oh ya udah. Nah udah tuh, istri saya udah jatuh. Terus giliran saya yang jatuh. Sama di tempat itu juga. Oke. Cuman saya mah alhamdulillah nggak sampai berdarah ya. Kalau saya nggak sampai berdarah, melainkan ini lagi kerasa sakit. Gitu. Karena jatuhnya kan saya mah ini apa namanya, nyangigir kata Sundanya apa sih ya? miring jatuhnya miring. Kayak ada yang ngejorokin dari pinggir. Oke. Gitu. Saya apa sih, masa iya angin segede gini gitu. Gak lama kemudian di malam itu juga saya baru bangun dari jatuh. Itu di kamar yang paling belakang ada yang ngegedor lagi. Duk. Masih tetap
ada kata-kata tinggalin rumah ini. Masih tetap ada kata-kata gitu. Astagfirullahaladzim. Saya langsung berpikir, kenapa ya ini rumah? Tapi kalau misalkan saya mau pindah, sayang gitu kan, lumayan. Pas itu saya ada teman pertama. Ada teman bicara gini, Cal, salut lo, gua sama lo. Kenapa? Udah 2 bulan lo, hampir 2 bulan bertahan di situ. Salut gua sama lo. Nah, di situ saya bertanya-tanya, pengen tahu gitu. Cuman mau nanya, cuman gimana? Gak mau nanya, ya gangguan itu selalu ada gitu. Ya udah saya nanya, emang kenapa sih rumah itu? Kalau lu mau cerita detailnya, ya, ayo ikut tanya aja si A. Ya udah, aku langsung ke si A nih, ya, ke si A. Malam jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah. Jam 9. Nah, aku nanya, dia jawabnya gini, mau versi lengkap apa versi yang kurang lengkap. Saya makin bertanya-tanya tuh di situ, makin bertanya-tanya. Dia bilang gini, Cal, lagian lu kemarin-kemarin nggak bilang-bilang dulu mau nempatin rumah itu. Karena yang udah nggak ada yang kuat lama di situ. Lu doang sekarang ini udah mau 2 bulan. Salut gua sama lu gitu. Kenapa sih emang rumahnya? Ya ntar tahu sendiri awalnya tuh. Ntar tahu sendiri. Ya gua penasaran. Udah ntar aja ceritanya, jangan sekarang gitu. Nah udah tuh. Udah karena memang rumahnya nggak begitu jauh ya, aku pulang. Terus dagangan udah habis kan, jam 10-nya udah tidur. Di jam 1 seperti biasa ada yang ngegedor-gedor lagi. Ada yang ngegedor-gedor lagi. Terus itu kayak orang pakai sorban, saya lihat dengan jelas. Jam 1 saya bangun, biasa mau ke kamar mandi, mau buang air kecil kan. Di depan kamar itu kayak transparan sih orangnya, makhluknya maksudnya. Kayak transparan. Yang saya lihat memang pakai sorban. Kayak kiai biasa, syekh pada umumnya gitu. Dia ada sempat kata-kata gini, tolong tinggalin tempat ini, kalau enggak senasib sama saya. Saya langsung benar-benar bertanya-tanya di itu pada waktu itu, benar-benar bertanya-tanya. Terus saya udah tuh masuk ke kamar tuh. Enggak lama kemudian ada yang nangis. Baru mau tidur lagi, ada yang nangis. Wah, kataku, ini tangisan ini bukan orang, beda. Kan pasti semua orang bisa ngebedain mana tangisan orang, mana tangisan yang kayak gituan. Gitu kan. Nah, aku ada yang nangis deh. Wah, di mana ini? Di mana? Ternyata di atas lemari ada orangnya itu. Sambil ucang-ucang dia tangis. Ya Allahu Akbar. Langsung tutup selimut saya tuh. Langsung tutup selimut, langsung tidur. Terus pas azan subuh, dengan saya namanya juga diselimutin ya, keringat kemana-mana, istri saya langsung bangunin, lu kenapa itu keringatnya buset sampai keluar-luar? Apa sih? Lu habis ditampakin ya? Langsung ngeledekin tuh istri saya tuh. Lu habis ditampakin ya? Udahlah, jangan ngomong-ngomong tampakin, memang rumah ini memang ada katanya. Istri saya langsung bilang gini, kata Neng juga apa? Udah cari tahu dulu aja penyebabnya ini rumah kenapa dan gimana gitu. Nah, pas itu aku cari lagi tuh orang. Di situ orang langsung cerita gini, nih kalau pengen tahu gini, yang punya rumah ini, tapi lu kalau bisa mah jangan bilang sama yang punya rumah dulu ya, takutnya dia sakit hati atau gimana gitu. Iya siap, kata saya. Nih dulunya rumah ini
dulu tahun 2002, entah 2002 entah 2000 lah ya. Tapi beliau udah haji sih. Ini orang udah haji. Pak Haji ini punya kios kayak pupuk pertanian gitu. Oke. Berhubung pupuk kiosnya udah terlalu sepi kata dia, jadi pergilah dia ziarah ke salah satu gunung adalah gitu. Pulang dari gunung itu 3 hari 3 malam. Pulang dari gunung itu 3 hari 3 malam. Pulang lagi ke rumahnya, dapat 4 hari atau 3 hari mobil yang tadinya udah kejual ya 1, datang 2. Oh, oke. Gitu. Terus motor yang tadinya kejual datang lagi 3. Nah, dan kios pun makin kesini ya makin rame. Gitu. Nah, di balik kejayaan itu pokoknya sawah ya udah makin luas gitu kan. Rumah udah beli lagi. Di balik kejayaan itu nggak lama anak yang paling kecil meninggal. Paling kecil meninggal karena sakit. Yang nomor 1 kecelakaan, meninggal juga. Yang nomor 2 pun kan anaknya kan 3, cowok 2 cewek 1, sama istrinya sama beliau, otomatis 5 ya serumah itu, 5 orang semuanya total. Nah, yang nomor 2 pun sama sakit meninggal juga. Itu jarak nggak jauh, sakit dan meninggalnya pun jarak 1 mingguan semua, termasuk ibunya atau istrinya Pak Haji ini. Jarak seminggu semua. Gila, jarak seminggu ya. Jarak seminggu semua. Nah, kan yang 4 itu kan meninggal nih. Bapak hajinya sampai sekarang hilang. Oh, Hilang dalam arti bukan meninggal. Bukan karena dia gila. Bukan karena dia meninggal. Hilang. Hilangnya pun bukan di mana-mana, di dalam rumah. Oh, oke. Di dalam rumah. Jadi pertama ketawanya tuh udah dapat 1 minggu, pas nggak ada semua, kos udah meninggal semua kan ya, otomatis saudara-saudaranya kan kasihan mungkin, karena habis ditinggalin sama anak atau istrinya, kok nggak keluar gitu. Pas dilihat pintu nggak dikunci, otomatis langsung ke dalam. Ya nggak ada. Di kamar yang depan nggak ada, di kamar yang tengah nggak ada, di kamar yang paling belakang nggak ada, di kamar mandi nggak ada. Sampai detik ini nggak tahu kabar beritanya. Di di sidik-sidik mah. Jadi Pak Haji ini memang udah diambil dengan jiwa-jiwa, dengan raga-raganya katanya. Gitu. Itu masih katanya ya, sampai sekarang pun masih katanya, kata sekitaran. Karena mungkin nggak memenuhi permintaan Karena dari yang dipujanya itu. karena jadi gini, Pak Haji ini kenapa sih bisa dia kehilangan semuanya? Karena Pak Haji ini udah lupa sama itunya, mungkin Perjanjiannya. Gitu. Jadi kan katanya ini mah ya tidak boleh nikah lagi, dan Pak Haji juga malah mengingkari awalnya. Malah nikah lagi. Itu malah poligami. Tapi dan yang bikin herannya itu yang istri mudanya selamat sampai sekarang, udah tua sekarang gitu. Makanya saya di situ langsung bengong, kok kenapa sih kayak gitu ya kan. Teman saya langsung nyeletuk nih. Nah, sekarang logika gini aja, Cal.
rumah satu ya sekarang udah pasaran jutaan ya. Kenapa itu rumah bisa 300.000 mak lu? Kan gua dulu udah sempat bilang, kenapa lu 300? 200 pun atau 150 pun udah kasih. Pasti dikasih. Jamin gua. Iya. Nah, di situ saya mikir, iya juga sih. Nah waktu itu berarti nyewanya ke siapa? Ke saudaranya. Oh dipegang sama saudaranya. Saudaranya. Dan kenapa sih ini pintu nggak boleh dibuka? Mm-mm. Karena itu di dalamnya banyak sesajen. Oh. Jadi per 2 bulan Mm-mm. itu pintu dibuka. Masuk sajen ganti yang baru. Oke, sama si saudaranya itu ya. Jadi ya kemungkinan saudaranya juga udah tahu kali asal usul Pak Haji ini. Itu makanya saudaranya ini pantasan setiap saya nanya, udah pokoknya jangan dibuka. Kan nanya, saya kan selalu nanya, kenapa sih nggak boleh dibuka? Udah, pokoknya nggak boleh dibuka. Gitu. Nah udah, saya udah cerita kayak gitu. Selang 2 hari, kalau nggak salah selang 2 hari, saya balik. Bukan 2 hari, baru kemarin. Oke. Belum lama, baru kemarin. Oke. Itu ada pocong di atas gerobak Gerobak cimol ya. di tempat jualan loh. Oke. Bukan di rumah, tempat jualan loh. Oh. Saya kan jam 10:30 mau tutup lah gitu, mau beres-beres gitu, beres. Saya mau ngambil di atas itu, mau ngambil apalah nggak tahu, kurang paham. Saya lihat ke atas deh, astagfirullahaladzim, jelas itu pocong itu di atas. Makanya kenapa sih rumah kayak gitu, kenapa sih saya masih bertahan sampai sekarang? Ya karena sayang dengan omset di situ lumayan sih gitu. Makanya sampai sekarang ya. Tapi kalau misalkan benar-benar kedepannya, kalau benar-benar main fisiknya udah parah, ya mungkin ditinggalin. Ya yang bikin ngerinya tuh ya suka iseng mindahin kita pas tidur itu ya. Dan juga ya sorry lupa, saya waktu itu pernah sholat isya sama sejadahnya ditarik juga. Sorry lupa itu benar. Itu ditariknya dari belakang, Dari depan oh pas atahiyat akhir. ya Sama. kan kalau tarik dari depan berarti kan kita ngejek ke belakang dong ya. Sama atahiyat akhir juga. Cuman bedanya kalau istri saya nggak ada wujudnya, cuma narik doang. Kalau saya ada meskipun transparan. Kalau saya ada meskipun transparan. Biasa sih, cantik itu. Astagfirullahaladzim. Ya berarti ya mungkin dia tetap masih berada di sana ya. Iya. Bisa jadi. Tapi kemungkinan memang nggak tahu nih cara jalan pulangnya itu seperti apa. Dan mungkin dulunya saudaranya yang lain ini nggak tahu juga nih cara mengembalikannya gimana. Apakah mereka ini kurangnya ilmu agama ataukah kurangnya pengetahuan gitu tentang hal-hal yang berbau-bau mistis ini tadi. Memang kata pokoknya kan dulu kan sempat dibersihin di situ. Pokoknya sempat dibersihin lah. Emang udah betah di situ lah pokoknya. Udah nggak mau pindah karena majikan, kasarnya gini, majikan gua ada di sini. Ini rumah majikan gua, ini rumah gua juga. Gitu. Ya. Dan tempat gua di sini. Di mana? Ya di kamar itu. Yang nggak boleh dibuka. Tapi sorry nih Bang Ical. Dari pertama Bang Ical menempati rumah itu nggak diselamatin dulu? Ya enggak sih. Cuman biasalah bagi-bagi uduk dengan biasa lumrah di kampung gitu. Lumrah di kampung kan kayak gitu. Kalau misalkan kita baru nempatin ya paling bagi-bagi huduk doang dengan enggak secara resmi kita ngadain pengajian gitu. Enggak ya. sih, enggak. Pada umumnya. Saya juga terkadang suka kesel sendiri. Pas sendirinya apa? Tidur suka dipindahin.
Berarti sampai sekarang nih rumah itu masih Bang Ical tempati, Masih, masih tetap bertahan. masih. Oh, berani juga ya Bang Ical ya. Tapi ya mudah-mudahan sih kalau kita berpegang teguh sama agama gitu kan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang pasti kayak gitu mudah-mudahan dihindari apa namanya, terhindar dari yang kayak gitu maksudnya Bang. Iya sih. Iya ya, jangan, pesan saya sih jangan lupa untuk sholat terus ya, tahajud atau segala macam sama istri. Tapi anak belum ada. Kalau sama yang ini belum. Oh, ini yang istri yang kedua ya. Oh, oke. Ini belum. Ya mudah-mudahan ya. Yang ngerinya nanti kalau pas istri hamil, takutnya ya Iya sih, diganggu ke anaknya. Lebih baik ya mungkin pindah lah ya, cari. Pasti. Tapi dengan harga segitu menurut saya sih ya murah banget. Saya juga mau sih gitu kan. Dengan rumah satu loh. Iya, maka udah dalam bayangan saya kan kamar 3, dapur, ruang tamu. Berarti ini kan gede banget ini rumah. Beda kayak kontrakan yang ada di Jakarta Petakan. sini kan, petakan Iya. ya. Biasanya dari 3 ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi sampingnya tuh. Gitu kan biasanya kalau di Biasanya. kontrakan Iya benar. yang sering biasa kita ngontrak gitu. Benar. Apalagi ini di pinggir jalan tuh. Ya nggak masuk akal juga kan di pinggir jalan hidup loh. Lalu lalang kendaraan. Gitu. Oke, ya berarti masih ditempati cukup seram sekali kayaknya. Oke, Bang Ical ya. Terakhir Bang Ical, ada yang perlu disampaikan lagi gak nih kira-kira? Silakan Bang Ical. Ya kayaknya cukup sih. Cukup ya. Cukup aja. Iya, mungkin teman-teman ya yang mau nggak dikontrakin lagi aja Bang. Jadi dikontrakin lagi ke orang gope Iya, gitu. gope ya. Sejam gope aja ya. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Ical yang berasal dari Subang. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ical, terima kasih. Sama-sama. Buat waktunya, silakan dihabiskan kopinya Bang Ical. Sip. Boleh. Sampai jumpa.